Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika. Dan lo lagi dengerin Christian Daily Channel dengan program atau konten Daily Bread. Oke, di konten yang pertama ini gue bakal membahas sesuatu. Tapi sebelumnya gue mau cerita dulu sama blessed people, karena ada hal menarik berkaitan dengan video opening dari Christian Daily Channel. Nah, dimana blessed people pasti ngeliat ya, di pojok kiri bawah itu ada nama gue, Unedo Tesalonika. Dimana dari nama itu ternyata ada permasalahan guys. Ada permasalahan ya. Jadi permasalahannya apa? Bokap gue nge-review video pertama dari Christian Daily Channel. Dia ternyata mempermasalahkan tentang nama. Apa yang jadi masalah di nama? Jadi masalahnya gini, gue ini adalah orang Batak ya. Gue sukunya itu Batak. Nah, di mana Batak itu kan ada marga. Lo lihat sendiri di pojok kiri bawah ya. Itu nggak ada marga Bataknya. Dan itu dia guys ya. Itu dia nih blessed people yang jadi permasalahan dari bokap gue. Ya terjadilah perdebatan yang antara sengit nggak sengit ya. Dimana bokap gue pengen banget, harus dong. Kenapa kamu nggak bikin nama Batakmu di situ? Kamu harus bangga menjadi orang Batak, biar ada nilai plusnya gitu loh ya. Dimana gue berpendapat, nggak apa-apa. Orang aku pengen namaku sama kayak di KTP, di kartu keluarga. Jadi dokumen gue semua tuh nggak ada marganya guys. Nah bokap gue permasalahin. Tapi satu ketika bokap gue sharing dengan nyokap gue, disitulah the power of emak-emak. Ketika nyokap gue bilang ya, maka semua terjadi. Kayak Tuhan ya. Tapi itu the power of emak-emak guys ya. Ketika nyokap gue bilang ya nggak apa-apalah segala macam, dan akhirnya sekali merdeka tetap merdeka guys ya. Jadi nama gue Unedo Tesalonika itu tidak jadi permasalahan. I love you mama ya. Gara-gara nyokap gue udah bersabda, bokap gue nggak berkutik. Tapi berkaitan dengan video kali ini, dimana lo lihat gue pakai outfit itu kaos dan ada topi saya bundar ya. Nah, di sini gue berani yakin nanti di video berikutnya kita bakalan coba lihat guys ya. Gue bakalan membahas apakah nyokap gue ada berkomentar atau tidak tentang topi ini, karena biasanya nyokap gue tuh selalu berkomentar, "Edo, lepasin kayak topimu itu." Padahal tadi habis gue angkat ya. Habis itu kita jatuhkan dia ke bawah. Aduh, tapi enggak sih ya. Tetap I love you full mama ya. Bokap sama nyokap gue tuh udah paling the best lah pokoknya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan dari Daily Bread pada kesempatan kali ini. Nah, blessed people, seperti yang udah gue sampaikan di video yang pertama, bahwa setiap kali gue sharing itu pasti berdasarkan dengan buku renungan. Nah, setiap buku renungan itu pastinya ada yang namanya tema bulanan. Nah, buku renungan gue punya tema bulanan, dan meskipun ini bukan awal Juli ya, tapi alangkah lebih baiknya buat blessed people biar nanti di video berikutnya bisa paham ya. Gue sampein dulu deh, ini video pertama dari Daily Bread, yaitu tentang tema bulanan di bulan Juli 2021 berdasarkan buku renungan yang gue punya atau yang gue pakai. Nah, tema bulanannya adalah The Joy of Suffering. Artinya adalah sukacita atas penderitaan. Ini adalah satu hal yang sangat
membuat channel ini tidak laku ya. Baru video pertama udah membahas tentang penderitaan. Come on guys. My god Edo ya, lo bikin channel lo ini gak bakal ada yang nonton nih. Apa-apa nih si Edo ya, baru mulai udah bahas penderitaan. Gak usah nonton dia, nonton yang lain. Iya, mungkin seperti itu. Tapi gue mau kasih tau sama Blessed People ya, sebutan dari Blessed People itu sendiri ada sejarahnya. Jadi sejarahnya juga itu berkaitan dengan penderitaan. Gue memberikan sebutan atau julukan Blessed People kepada pendengar atau penonton dari Christian Daily Channel. Itu ada alasannya. Karena memang apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah berkat. Termasuk penderitaan, termasuk kesusahan, termasuk apapun hal-hal yang bersifat negatif yang tidak menyenangkan untuk kita, yang tidak menyenangkan untuk daging. Itu adalah sebuah berkat. So, gue berharap Blessed People gak ada yang anti dengan kata penderitaan, gak ada yang anti dengan kata kesusahan atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak enak lainnya, terutama yang gak enak menurut kedagingan kita. So the joy of suffering, sukacita atas penderitaan, atau sukacita di atas sebuah penderitaan. Bukan kita jadi seneng ya ngelihat orang yang menderita, bukan. Tapi maksudnya ketika kita mengalami penderitaan, kita tetap mengalami namanya sukacita, rasa bahagia, rasa senang. Karena memang lo dan gue dipanggil Tuhan salah satunya untuk menderita. Pikul salib, sangkal diri, matiin kedagingan, itu adalah bentuk satu penderitaan. Dan itu harus kita lakukan setiap hari sampai Tuhan katakan sudah selesai. So, masih gak sih lo anti dengan kata penderitaan? Dan di bawah tulisan The Joy of Suffering ada kutipan dari ayat Alkitab yang mengatakan dalam bahasa Inggris, For Christ's sake I delight in weaknesses, for when I am weak, then I am strong. Ini adalah ayat yang sering banget kita dengerin. Bahkan mungkin ayatnya menjadi ayat favorit kita. Tapi pertanyaannya di awal sangat sederhana. Apakah memang kita sudah akrab dengan penderitaan? Apakah kita sudah akrab dengan yang namanya kesusahan? Itu pertanyaan yang pertama. Karena kalau kita nggak akrab dengan yang namanya penderitaan, kalau kita nggak akrab dengan yang namanya kesusahan, sampai kapanpun kita akan paranoid, sampai kapanpun kita akan ketakutan. Karena selama lo hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita gak bakal pernah lepas dari namanya penderitaan, kesusahan. Gak bakal pernah lepas dari penganiayaan. Kalau lo pengen lepas dari itu, lo mending doa puasa, minta sama Tuhan buat Tuhan cabut nyawa lo sekarang. Karena hanya kematian yang akan menyelesaikan penderitaan di dunia. Tinggal berikutnya nih, apakah lo akan ada di Taman Eden atau lo akan ada di Hades, ya kan? Dimana kedua-duanya punya treatment atau reward yang berbeda. Ketika lo ada di Hades, ya lanjut deh penderitaan lo, tapi kalau lo ada di Taman Eden, lepas semua penderitaan. The joy of suffering, gereja yang rela menderita. Dan di awal, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus sepakat dulu ya, bahwa gereja yang dimaksud di sini adalah diri kita. Bukan gereja secara bangunan atau struktur atau organisasi atau secara denominasi, ya.
Tapi gereja di sini adalah kita. Dimana kita ketika membaca Alkitab, selama kita menjadi orang Kristen, kita pasti tahu bahwa diri kita pun disebut gereja. Ya, jadi di situ dulu pemahamannya, supaya nggak ada di sini yang merasa tersinggung ya. Apakah lo sering mendengarkan isu ada gereja-gereja yang gembalanya mengajarkan tentang teori berkat? Nggak ke arah sana ya. Nggak ada, dan gue tidak anti terhadap berkat. Dan apapun yang gue sampaikan selama Daily Bread itu bukan membahas atau membawa tentang pengajaran satu denominasi gereja. Semuanya back to the Bible. Jadi blessed people boleh memilah-milah, lo boleh ngecek sendiri sekiranya ada pembahasan gue yang tidak back to the Bible, lo silahkan koreksi di kolom komentar. Oke, kita bakal langsung membahas ayat. Yang pertama dalam pembahasan tentang the joy of suffering, gereja yang rela menderita. Diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Judul perikopnya, menderita sebagai Kristen. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, ayat yang ke-14 jelas banget dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dinista karena nama Kristus. Kalau gue balik ya, kalau lo dinista karena nama Kristus, berbahagialah. Paham ya? Jadi ayat ini gak perlu dibahas dengan menggunakan bahasa Yunani. Secara jelas, secara gamblang dikatakan, kita berhak atau kita boleh berbahagia kalau kita dinista, kalau kita menderita karena nama Kristus. Bersukacita di atas sebuah penderitaan yang dimaksudkan di ayat ini atau yang dimaksudkan dalam ajaran Kristus tentu bukanlah sebuah sukacita karena keterpaksaan. Bukanlah sebuah sukacita yang kita lakukan sebagai topeng atau orang menyebutnya munafik. Bukan. Yesus tidak mengajarkan kita untuk munafik. Karena setiap kita harus menyangkal diri kita, harus memikul setiap salib, dan harus mematikan kedagingan. Itu sudah diberikan kepada setiap orang. Entah lo adalah orang Kristen lama yang udah dari lahir, dari nenek moyang lo Kristen, ataupun lo adalah seorang petobat baru. Sama, setiap orang kalau mau mengikut Yesus, menyangkal dirinya, memikul salib, dan ikut Yesus, matiin kedagingan, itu adalah syarat. So, kita sedang ada di pandemi. Ini adalah hal yang pernah gue bahas ketika Kristen Daily melayani di audio streaming. Di awal-awal pandemi sedang melanda Indonesia. Pertanyaan yang sangat-sangat mengejutkan muncul di pikiran gue pada saat itu. Gue bilang mengejutkan karena muncul secara tiba-tiba, gak pernah gue setting. Ini muncul sendirinya. Sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan untuk gue sendiri dan juga untuk pendengar pada saat itu. Berkaitan dengan penderitaan. Kita manusia udah sangat terlatih untuk merongrong
untuk meraung ketika mengalami namanya penderitaan. Protes sama atasan, protes kepada pasangan, protes kepada gembala gereja, protes kepada orang tua, protes kepada teman, kepada guru, kepada dosen. Ketika ada yang gak cocok, ketika ada yang gak adil, atau ketika ada yang merugikan kita. Terbiasa. Orang bilang latah, kayak udah di ujung bibir. Dan ini sangat berbanding terbalik terhadap sukacita atas penderitaan. Sekarang blessed people bayangin, ya, di masa pandemi yang sedang kita alami, di mana pandemi ini memberikan efek yang sangat besar untuk semua kalangan, entah itu pembisnis besar atau yang UMKM, yang sekolah, berdampak besar. Dan dampak terbesarnya itu adalah masalah ekonomi. Oke. Ketika masalah ekonomi ini tiba, jujur sama diri sendiri. Seberapa keras lo berdoa untuk kesejahteraan lo dalam masalah ekonomi. Ketika masalah ekonomi lo disentil sama Tuhan, lo bisa dengan mudahnya merongrong kepada Tuhan. Isi doa lo pun akan terbalik. Bukan lagi bicara tentang hubungan, tapi lo akan penuh dengan meminta, dan meminta sama Tuhan. Tapi pertanyaan gue sederhana. Ketika lo lupa saat teduh, ketika lo hubungannya lagi gak baik sama Tuhan, apakah perasaan bersalah, apakah perasaan menderita itu sama besarnya dengan ketika permasalahan ekonomi lo dicolek? Apakah kepala lo juga sama pusingnya? Atau lo hanya pusing, lo hanya stres, lo hanya bermasalah ketika masalah ekonomi lo disentil sama Tuhan. Tapi ketika hubungan lo dengan Tuhan tidak sebagaimana mestinya, lo santai. Malah Tuhan yang kejar lo. Lo gak ada ngejar Tuhan. Bandingin, di mana posisi lo sekarang dan di mana posisi gue sekarang. Maaf ya, gue mau kasih tahu, ketika gue berbicara sesuatu yang keras, itu bukan gue sedang menghakimi, tapi itu juga untuk gue. Karena firman Tuhan berkata, firman itu seperti pedang bermata dua. Selain untuk yang mendengarkan, tapi juga untuk yang menyampaikan. Jadi kita belajar bersama. Karena di sini gue berdiri bukan sebagai orang suci, tapi kita sama-sama belajar. So, balik lagi kepada topik renungan atau daily bread pada kesempatan kali ini. Bersukacita di atas penderitaan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena kemunafikan, tapi memang sudah seperti itu seharusnya. Kita harus rela menderita, kita harus pikul setiap salib kita dengan sebuah kebahagiaan, sukacita, bukan karena keterpaksaan, sambil menunggu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi lo dan gue. Gue gak tahu gereja di zaman sekarang bagaimana. Balik lagi, apakah sudah akrab dengan namanya penderitaan? Apakah sudah akrab dengan namanya penganiayaan? Gue gak tahu. Tapi kalau misalnya lo masih belum akrab dengan yang namanya penderitaan, mulai ambil sikap untuk akrab dengan penderitaan. Karena hasil dari sebuah penderitaan adalah kemuliaan. No pain, no glory.
Ya, itu bukan kata-kata klise, tapi itu nyata adanya. Yesus mencontohkan kepada kita secara langsung ketika dia mengambil rupa seperti kita manusia, yang kalau dicubit sama-sama sakit, yang ditonjok sama-sama sakit, kalau dia gak makan dia juga lapar, ya sama ya. Tapi Yesus menunjukkan sebelum dia mendapatkan kemuliaan, hal yang harus mendasar dilakukan adalah menderita buat lo dan gue. Akibat dari penderitaannya, dia dimuliakan. Dan kemuliaannya berdampak kepada lo dan gue. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai manusia cuma mau hidup enaknya aja? Apakah kita mau ikut sama Tuhan cuma karena mau berkatnya aja? Mohon maaf. Memang ada berkat-berkat yang bisa diberikan atau bisa terjadi kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus sekalipun. Maksudnya gini, contoh. Apa yang lo tabur itu juga yang akan lo tuai. Itu janji Tuhan. Dan itu terjadi bukan hanya untuk orang Kristen. Maaf ya, ayat ini bukan terjadi hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang di muka bumi ini. Apa yang orang itu tabur pasti akan orang itu tuai juga. Apakah lo puas? Apakah lo puas ketika lo hanya mendapatkan janji Tuhan yang universal untuk banyak orang? Sedangkan firman Tuhan ada yang lebih spesifik janjinya untuk orang-orang percaya. Pikul salib, sangkal diri, baru lo ikut gue. Itu firman Tuhan bilang kan? Pilihannya mana? Ada di tangan lo masing-masing. Makanya ajakan gue dari awal, come on blessed people, kita harus belajar untuk akrab dengan yang namanya penderitaan. Otak kita yang cuma segede bapau ini jangan dipakai buat mikirin yang aneh-aneh. Jangan pernah ada di antara kita yang berusaha untuk mengambil porsinya Tuhan. Itu gak bakal mungkin bisa terjadi. Do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Lo gak usah pusing sama Tuhan. Kira-kira Tuhan bakal jawab gak ya doa gue? Kira-kira Tuhan bakal melepaskan gue gak ya dari penderitaan gue? Hello? Kita belajar dari Ayub. Ketika Ayub mendapatkan begitu macam penderitaan, padahal itu bukan karena ulah dia. Apakah dia ada bertanya? Apakah dia ada protes sama Tuhan? Ya ampun Tuhan, padahal gue hidup udah baik-baik aja. Kenapa sih kayak begini? Kayaknya Tuhan gak adil. Kayaknya Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, kasih gue tanda. Nih dia nih. Nih dia nih pekaranya nih. Anak Tuhan, orang Kristen, seringkali nih childish. Jadi mentang-mentang lu deket sama Tuhan, jadi lu gak bisa kena permasalahan. Enak aja. Enggak ya. Jangan ada blessed people yang punya prinsip kayak gitu. Mendekatlah kepada Tuhan bukan supaya lo lepas dari namanya penderitaan dan cobaan. Dekatlah sama Tuhan karena memang dia layak, patut untuk kita deketin. Hormatlah kepada Tuhan karena memang dia layak untuk menerima segala hormat. Dan yang harus kita ingat, lo hormat atau enggak sama Yesus, dia tetap Tuhan. Lo mengasihi Yesus atau tidak, dia tetap Raja. Jadi gak usah kepedean ya. Sebagai orang Kristen kita gak usah kepedean. Oh mentang-mentang lo orang Kristen, Yesus jadi silo ngeliat lo. Enggak. Oke. Kita tadi udah pakai surat Petrus untuk pembahasan dalam the joy of suffering. Gereja yang rela menderita. Dan kita akan langsung masuk ke dalam beberapa poin yang ada di 1 Petrus tadi. Di mana poin yang pertama adalah penderitaan karena ujian iman. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Di sini firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian hatimu yang diuji kemurniannya dengan api yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini ayatnya ada yang dibalik ya pembacaannya, karena memang seperti itu ilmunya blessed people. Jadi ketika lo mendapatkan ayat Alkitab yang dibalik ya, atau yang ada stripnya itu, cara pembacaannya seperti yang tadi gue lakukan. Oke, kita langsung coba ini sebagai edukasi juga buat blessed people ya. Kita perhatiin 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau misalnya kita coba baca berurutan sesuai dengan yang tertulis, itu nggak bakal nyambung. Gini ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan ini ketika pembacaannya dibalik atau ketika membaca dengan tata cara baca yang sesuai. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ada strip, kita lengkap. Yang diuji kemurniannya dengan api. Balik setelah ke strip, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Baru setelah strip yang kedua, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi begitu cara bacanya blessed people ya. Itu sebagai edukasi buat blessed people, karena gue yakin lo sama gue ini sama ya. Sebelum gue tahu tata cara membaca yang ini, gue sering membaca kebenaran firman yang ada strip-stripnya itu kok jadi gak nyambung ya. Jadi bingung gitu loh. Nah setelah gue kuliah teologi, gue jadi tahu dari dosen gue Bapak Yusak ya. Bapak I love you, sehat-sehat Pak ya. Itu cara pembacaannya seperti itu ya. Oke, berdasarkan ayat ini sudah sangat jelas bahwa ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami namanya permasalahan, kita pasti akan merasa gak nyaman. Daging lebih tepatnya ya, daging ini merasa tidak nyaman. Tapi jangan sampai karena ketidaknyamanan itu kita jadi tidak mengindahkan ketetapan yang Tuhan berikan. Kita jadi gak mau pikul salib. Kita mulai menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita harus berbahagia atas hal itu meskipun seketika, dalam sekejap, kita harus menderita akibat dari berbagai-bagai pencobaan. Tetap harus bersuka cita. Nggak ada tapi. Ya, nggak ada tapi. Harus tetap bersuka cita. Jadi nggak pakai tapi. Kalau Yesus aja sayang sama lo dan sayang sama gue nggak pakai tapi, begitu juga kita. Kita harus rela menderita. Kita harus tetap bersuka cita di atas penderitaan, di atas cobaan. Apapun yang terjadi. Seperti sebuah lagu dari Pak Welly Arkauntu menyatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap aku berkata Tuhan Yesus baik. Kalau nyanyiin itu ngeri. Karena itu sebuah statement ya blessed people. Bukan sebuah nyanyian-nyanyian yang biasa. Statement. Itu seperti kita ngomong sama Tuhan, kita ngobrol di hadapan Tuhan, kita menyatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, tetap aku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam hidupku Tuhan, tetap aku berkata, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, penderitaan karena hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14.
menderita dengan sabar. Ayat ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Yes, itulah pembeda antara anak Tuhan dengan orang Kristen. I'm sorry to say. Itulah yang menjadi pembeda antara orang Kristen dengan anak Tuhan. Di mana orang Kristen itu masih boleh, sah untuk takut dengan apa yang ditakuti oleh orang lain. Tapi sebagai anak Tuhan, gak boleh. Dan seperti yang tadi gue katakan, sekalipun lo berbuat benar, bukan berarti lo jadi bebas dari permasalahan, bebas dari nyinyiran orang, bebas dari penganiayaan. Karena jelas dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Sederhananya, bahasa sehari-harinya, lo tenang aja bos. Kalau lo berbuat baik, siapa sih mau bikin jahat sama lo? Tapi ayat 14 nggak berhenti sampai di situ doang bos. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Akan berbahagia, ini jaminan. Kamu akan tetap berbahagia sekalipun ada orang yang berbuat jahat kepada lo karena sebuah kebenaran. So, di poin yang terakhir dari tema bulan ini, the joy of suffering, yaitu penderitaan karena serangan iblis. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Berjaga-jaga, karena ada iblis yang akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Beware. Jangan ada di antara blessed people yang merasa kebal akan dosa. Kita harus tetap berjaga-jaga, karena kita gak pernah tahu kapan kita lemah. Dan iblis, dia selalu strike pada jobnya. Ketika dia tahu kita lemah, dia langsung masuk, mencuri segala sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita miliki. Meskipun harta kita gak dicuri, tapi sukacita lo bisa dicuri, kebahagiaan lo bisa dicuri, damai sejahtera lo bisa dicuri. Itu yang bahaya bos. Orang boleh punya duit banyak, harta di mana-mana, tapi kalau sukacita atau damai sejahtera gak ada dalam dirinya, percuma, hampa semuanya. Berjaga-jaga, dan jangan ada di antara kita menganggap bahwa permasalahan diri kita itu lebih besar dari orang lain. So ketika ada orang yang bertanya sama lo udah masalah apa sih? Iya nih, gue udah masalah ini segala macem. Temen lo bilang, atau ketua komsel lo bilang, gembala gereja lo bilang, ya udah, sabar, tetap berdoa ya. Tuhan Yesus pasti berikan yang terbaik buat lo. Apa-apaan sih?
Lu bisa ngomong seenaknya kayak gitu sama gue. Lu gak pernah aja mengalami apa yang gue alami. Banyak orang bilang begitu. Alasannya satu, karena orang berpikir bahwa masalahnya lebih besar daripada masalah orang lain. Sedangkan di ayat ini mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan cuma lo doang yang harus pikul salib, yang harus matiin kedagingan. Tapi semua saudara lo menanggung penderitaan yang sama. So, di akhir pembahasan pada video kali ini, gue mengingatkan untuk blessed people dan juga untuk diri gue sendiri, supaya kita tidak lari ketika ada masalah. Entah kita dalam kelimpahan atau tidak, kita harus tetap teguh dalam Tuhan. Menderita atau kelimpahan, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Harus tetap setia menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena kalau kita teguh dalam penderitaan kita, maka iblis gak bakal bisa mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita teguh dalam menghadapi pencobaan, maka iblis gak bakal pernah bisa mengambil damai sejahtera kita. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin teguh, dan kita akan bertumbuh di dalam Kristus. So, akhir kata, gue Uneda Tesalonika pamit undur diri. See you and God bless you. And as always, keep the faith.